Gudang garam didirikan oleh Choa Ing Hui atau Surya Wonowijjoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, di saat berumur sekitar 20 tahun, Choa Ing Hui mendapat tawaran bekerja dari pamannya, Choa Ko Jiang, selaku pemilik NV Cap 93 yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Berkat kerja keras dan kerajinannya dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Namun, kemudian muncul persengketaan antara paman dan keponakan tersebut, entah karena perbedaan strategi atau kepemilikan saham, sehingga Choa Ing Hui memutuskan untuk keluar dari Cap 93 pada tahun 1956. Dia memilih lokasi di Jalan Semampir 2L Kediri, di atas tanah seluas lebih kurang 1.000 meter persegi milik Muradioso yang kemudian dibeli perusahaan, dan selanjutnya disebut unit I ini. Ia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri, diawali dengan rokok kretek dari Kelobot dengan merek Inghui. Setelah 2 tahun berjalan, Inghui mengganti nama perusahaan dan produknya menjadi perusahaan rokok cap Gudang Garam disingkat Gudang Garam terhitung sejak tanggal 26 Juni tahun 1958. Awal PR Gudang Garam sendiri dibantu dengan 50 karyawan ex-Cap 93. Konon, nama Gudang Garam diraih Ing Hui dari mimpi. Menurut Dukut Imam Widodo, sejarawan Jawa Timur, nama Gudang Garam yang disandang oleh perusahaan ini tercermin pada logo perusahaan yang sampai saat ini masih digunakan. Logo itu didesain oleh Choa Ing Hui bersama salah satu karyawannya yang bekerja di pabrik tersebut. Logo itu terlahir dari sebuah mimpi gudang garam 5 los yang berada dekat rel kereta api Kertosono Bangil. Gudang garam yang dimaksud adalah bangunan yang terletak di dekat pabrik rokok NV Cap 93, tempat kerja Choa Ing Hui sebelum mendirikan perusahaan sendiri. Lokasi gudang itu tidak jauh dari stasiun Kediri. Desain logo dengan pintu terbuka, setengah tertutup dan tertutup, dibuat sebagai tanda bahwa gudang garam tidak akan pernah puas dan merasa di puncak. Choa Ing Hui, yang kelak berganti nama menjadi Surya Wonowijjoyo, berusaha mengembangkan usaha barunya ini dengan tekun. Tidak pulang sampai tengah malam ia memfokuskan usahanya meramu bagaimana campuran resep kretek yang baik. Tidak disangka, kemudian pertumbuhan usaha rumahan gudang garam pun tumbuh dengan pesat dengan di tahun 1966 sudah menyandang gelar sebagai produsen kretek terbesar di Indonesia, dengan ribuan karyawan dan 50 juta batang rokok kretek. Walaupun sempat terdampak oleh krisis politik di pertengahan 1960-an yang membuatnya kehilangan banyak karyawan, langkah cermat Surya berhasil membangkitkan bisnisnya kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di tahun 1969, Surya meningkatkan status perusahaannya menjadi sebuah firma, dan pada tanggal 30 Juni tahun 1971 berubah menjadi perseroan terbatas PT PR Cap Gudang Garam. Di tahun 1973, Gudang Garam juga mulai menancapkan pengaruhnya di luar negeri dengan mengekspor produk rokoknya. Dalam pengelolaan perusahaan miliknya ini, Surya masih memegang sikap konservatif. Hal ini misalnya ditunjukkan ketika sejumlah perusahaan seperti Bentul Group sudah memproduksi rokoknya menjadi sigaret kretek mesin di tahun 1970-an, Gudang Garam masih setia dengan sigaret kretek tangan dan baru mendatangkan mesin rokok di tahun 1979. Mesin rokok ini kemudian tercatat menaikkan produksi perusahaan menjadi 2 kali lipat, 9 miliar batang per tahun menjadi 17 miliar batang per tahun. Memasuki era 1980-an, pabrik gudang garam makin jauh lagi perkembangannya, dengan beroperasi di lahan 240 hektar, berkapasitas produksi 1 juta batang per hari, omset 7 juta dolar, pangsa pasar 38% dan cukai mencapai 1 miliar rupiah, menempatkan posisinya sebagai perusahaan kretek terbesar di tanah air. Karyawannya mencapai 37.000 dan sudah memiliki armada helikopter sendiri. Meskipun sudah sukses, Surya saat itu tetap memfokuskan usahanya pada produksi kretek saja, baik itu produksi rokok maupun kertasnya. Gudang Garam kemudian juga mulai menunjukkan aktivitas sosialnya CSR, dengan mendukung perkembangan olahraga seperti tenis meja. Belakangan, dua putra Surya, Rahman Halim dan Susilo Wonowijjoyo, mulai aktif juga memainkan peran di Gudang Garam sejak 1970-an. Dua putranya ini kemudian menjadi pimpinan perusahaan kretek ini berturut-turut, setelah Surya meninggal di tahun 1985. Sejak tanggal 27 Agustus tahun 1990, PT PR Cap Gudang Garam resmi menjadi perusahaan publik, dengan melepas 57 juta saham di Bursa Efek Jakarta dan 96 juta saham di Bursa Efek Surabaya, yang ditawarkan dengan harga Rp10.250 per lembar.
Kepemilikan saham saat itu dipegang oleh keluarga almarhum Surya Wonowidjoyo, dengan yang utama dipegang oleh istrinya, Tan Siok Chien dan putranya, Rahman Halim. Kini, kepemilikan saham mayoritas tetap dikuasai keluarga Wonowidjoyo, namun lewat PT Surya Duta Investama. Pada tahun 1996, Gudang Garam mencatatkan penjualan 9,6 triliun rupiah dan di tahun 2000, menjadi 15 triliun rupiah dengan 41.000 karyawan. Melanjutkan sikap konservatisme Surya, meskipun pada era 1990-an sempat menempati perusahaan konglomerasi terbesar kelima di Indonesia, manajemen dan kepemilikan Gudang Garam tetap berada di tangan keluarga Wonowidjoyo. Mereka juga tidak terlalu bergantung pada hutang luar negeri, sehingga tidak terdampak krisis yang menimpa Indonesia di akhir 1990-an. Gudang Garam juga mampu menghadapi berbagai tantangan seperti kehadiran BPPC yang pernah memengaruhi produksinya di awal 1990-an. Pada tahun 2001, Gudang Garam tercatat telah memiliki 6 pabrik di lahan 100 hektar dan lebih dari 40.000 pekerja. Gudang Garam kini memegang sekitar 21% pangsa pasar rokok nasional dengan pabrik di Kediri, Sumeneb, Karanganyar dan Gempol. Untuk distribusi, PT Gudang Garam Terbuka tidak mendistribusikan secara langsung melainkan melalui PT Surya Madistrindo lalu kepada pedagang eceran kemudian baru ke konsumen. Perkembangan mutakhir. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2017, Japan Tobacco International, Japan Tobacco Inc., membeli 100% saham PT Karyadipya Mahardika dan PT Surya Mustika Nusantara, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Terbuka. Sekarang, kedua perusahaan ini terpisah dari Gudang Garam. Pasca akuisisi ini, sempat tersiar rumor beberapa kali bahwa Gudang Garam akan merger atau diakuisisi perusahaan rokok asal Jepang tersebut, namun manajemen selalu membantahnya. Dalam menghadapi tantangan baru-baru ini, perseroan menambah modal anak usahanya yakni PT Surya Kerta Agung (SKA) dalam mendukung rencana perusahaan untuk ekspansi bisnis jalan tol. Berdasarkan keterangan di Bursa Efek Indonesia, BEI, Gudang Garam bersama dengan PT Surya Duta Investama masing-masing dengan kepemilikan saham 99,9% dan 0,1% atas SKA, memutuskan untuk melakukan penambahan modal dasar pada SKA. Tidak hanya itu, suntikan modal 1 triliun rupiah juga diberikan pada PT Surya Doho Investama, perusahaan afiliasi, yang mengelola Bandara Doho Kediri yang sahamnya dimiliki 99,99% oleh Gudang Garam dengan tujuan akhirnya akan diakuisisi oleh perusahaan kretek ini. Tak hanya itu, kabarnya, Gudang Garam telah membentuk 3 anak perusahaan baru dan siap merambah rokok elektrik. Satu adalah sebagai importir, kemudian perusahaan kedua distribusi, dan ketiga untuk manufakturnya. Menurut Direktur Gudang Garam Istata Taswin Sidarta, perusahaan melihat tren rokok elektrik dapat membuka potensi persaingan di industri rokok walaupun saat ini perseroan melihatnya belum sebagai ancaman serius. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube dari Tajam Story. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi dan orang lain tahu informasi tentang video ini.